Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tidak ada jembatan, warga desa Pemerihan Pesisir Barat menerjang sungai berarus deras, menandu jenazah ke tempat pemakaman umum. Seorang preman yang kerap memalak sopir truk dan travel di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah ditembak polisi. Serunya wisata terbang dengan para motor untuk melihat pemandangan pantai Keduwarna di Lampung Selatan. Kondisi memprihatinkan terjadi saat ada warga yang meninggal di Desa Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, sebab tidak ada jalan layak dari permukiman menuju tempat pemakaman umum di desa ini. Seperti saat pemakaman jenazah Iswandi yang meninggal dunia di usia 60 tahun karena sakit. Warga menggotong jenazah Iswandi dengan menerjang sungai berarus deras saat menuju ke pemakaman umum. Warga menceburkan diri dan berjalan kaki di sungai sembari menggotong keranda jenazah. Menurut petugas penjaga makam Desa Pemerihan Selasa siang, saat air sungai surut, warga masih bisa berjalan kaki melewati sungai karena air biasanya setinggi pinggang orang dewasa. Namun saat musim hujan, air sungai jadi pasang dan bisa menenggelamkan warga yang melewatinya jika berjalan kaki. Jenazah yang akan dimakamkan pun harus dihanyutkan dengan perahu rakit dari pohon pisang. Meninggal di hari atau tahun-tahun itu Januari atau Desember, itu yang bisa kita khawatirkan. Kenapa? Kok Karena dikhawatirkan? itu harus lewat dipandu, harus dipakai itu Pak, gedek itulah. Gitu. Emangnya kenapa Pak? Kondisi Karena airnya? airnya besar kalau di bulan-bulan itu. Kita mengusulkan yang paling pertama itu jalan ke arah ke makam, tolong dibikinkan jembatan gitu. Lokasi pemakaman umum Desa Pemerihan, Bengkunat, Pesisir Barat berada di dalam hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Pihak Balai Konservasi TNBBS kini telah mengizinkan warga membuat makam di lahan itu, namun kendala lain kini adalah masalah dana untuk membangun jembatan dari permukiman ke tempat pemakaman umum yang belum ada. Memang masuk di kategori tanah TN, cuman untuk pihak dari Balai Besar, waktu pertama saya dilantik saya menanyakan kepada pihak Balai, dinyatakan oleh pihak Balai dengan syarat lisan dan tertulis, sehingga masuk kategori tanah religi wisata, kita diizinkan untuk mendirikan bangunan. Cuman ada kendala sedikit, mengingat anggaran pemerintah Pekon dari DD ini untuk fisik mungkin sangat minim. Untuk keinginan masyarakat kami sangat dibutuhkan untuk pembangunan jembatan gantung mungkin ya. Jembatan ya. Warga Desa Pemerihan, Pesisir Barat mendesak pemerintah daerah maupun Provinsi Lampung segera membangun jembatan penghubung dari permukiman ke tempat pemakaman umum. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Korban kecelakaan pengemudi pikap yang hilang akibat tercebur di irigasi Batanghari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Selasa siang ditemukan. Korban Sucipto ditemukan meninggal dunia. Jenazahnya ditemukan berjarak sekitar 400 meter dari lokasinya ia tenggelam. Menurut petugas Basarnas, kecelakaan itu terjadi pada Selasa dini hari.
Korban yang diduga mengantuk saat mengemudi pickup mengalami celaka karena mobilnya terperosok ke irigasi. Mobil dan seorang teman korban selamat karena langsung dievakuasi warga yang kebetulan melihat kejadian nahas itu. Tim operasi SAR kejadian ke laka lantas yang mengakibatkan korban jiwa. Korbannya jatuh ke irigasi Batanghari, Kabupaten Pesawaran. Telah diketemukan pukul 12.55 tadi siang. Nah, saat ini korban telah dievakuasi ke rumah duka di Desa Tegineneng. Saat mencari jenazah Sucipto, Basarnas menurunkan 2 unit perahu karet dan alat deteksi bawah air. Pencarian dibantu warga dan nelayan setempat. Setelah ditemukan, jenazah Sucipto kemudian diserahkan ke keluarganya di Desa Tegineneng, Pesawaran untuk dimakamkan. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran. Beberapa kali tembakan peringatan yang diletuskan polisi rupanya diabaikan oleh Dani alias Sawi saat akan ditangkap di rumahnya di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Ia akhirnya bisa ditangkap setelah ditembak kakinya saat berusaha kabur ke kebun belakang rumahnya. Dani alias Sawi merupakan salah satu preman yang biasa memeras atau memalak sopir truk dan travel yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Mereka mengadang truk dan meminta uang hingga puluhan ribu rupiah pada pengemudinya. Jika tidak diberi, maka preman-preman itu bisa saja menganiaya atau merusak truk korban. Salah satu video pemerasan terhadap sopir truk oleh tersangka sempat viral di media sosial. Gratis lagi tapi ngerampas, bukannya ngerampas lagi tapi ngerampok. Pelaku melakukan aksi pemerasan terhadap pengendara. Namun perlu saya jelaskan di sini, 2 orang sebelum penangkapan ini telah kita lakukan penangkapan. Dan kemarin juga telah kita informasikan kepada rekan-rekan media bahwa yang viral kemarin pelakunya telah ditangkap. Dan masih ada kawannya satu lagi, dan itu pun kita lakukan penangkapan. Jadi tersangka Dani alias Sawi merupakan residivis kambuhan yang sudah 3 kali masuk penjara karena mencuri dan memeras sopir truk. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi sebab masih terdapat 1 preman lagi yang merupakan teman tersangka yang belum ditangkap. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. benar ya, nggak usah lagi. Felix Sulanda, Lurah Kota Alam, Kecamatan Kota Bubi Selatan, Lampung Utara, ditangkap polisi karena kasus narkoba. Polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sisa pakai dan alat untuk mengonsumsinya. Narkoba ditemukan saat polisi sedang menggeledah rumah tersangka, namun dalam kasus lain yakni penyelidikan pengusutan dugaan korupsi dana gaji ketua RT. Hasil tes urin tersangka positif menggunakan narkoba. Dari RT 1 buah kaca pirek ya yang ada di luar rumah, tempatnya ada di dalam kotak alat-alat bengkel. Kemudian ada korek-korek untuk yang memang sudah dimodifikasi untuk alat sebagai kompor untuk menggunakan sabu. Kemudian kami lanjutkan penggeledahan bersama rekan-rekan dari unit tipikor. Memang ditemukan sisa pakai 1 buah plastik klip diduga sabu yang kami lihat dari kondisinya memang sisa pakai. Penggeledahan rumah Felix Sulanda merupakan pengembangan setelah polisi melakukan penggeledahan kantor Kelurahan Kota Alam, Lampung Utara pada Senin siang. Polisi mengusut dugaan korupsi anggaran gaji ketua RT yang merugikan negara sekitar 160 juta rupiah. Kita hari ini melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait dengan dugaan korupsi dana Kelurahan Kota Alam tahun 2022. Jadi kita lakukan penggeledahan di beberapa tempat dan kita mengamankan beberapa barang-barang yang kita duga ada kaitannya dengan peristiwa pidana tersebut. Selain di kantor di mana Pak? Ada 2 tempat lainnya. Polisi sebelumnya telah menetapkan seorang staf kelurahan bernama Yuniarti sebagai tersangka. Kasusnya kemudian menyeret nama sang lurah Felix Sulanda. Jika terbukti bersalah, maka tersangka Felix terancam dijerat pasal ganda tentang korupsi dan narkoba. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.